dari Abdurrahman bin Muawiyah, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, salah satu ada 3 dosa, penyakit, layan jumin minhunna ahadun, hampir-hampir tidak ada seorang pun yang lepas atau selamat dari 3 dosa ini. Berarti hampir tidak ada, hampir semuanya terkena penyakit ini. Ya, 3 penyakit tercela ini. Apa itu 3 penyakit tercela itu? Pertama, al-dhannu, buruk sangka. Yang kedua, wal hasadu, dan hasad. Yang ketiga itu wat tiaratu, dan tiaroh. Tiaroh itu merasa sial dengan sebuah kejadian tertentu. Nanti saya jelaskan, insya Allah saya jelaskan ya. Jadi ada 3 dosa yang hampir semua manusia itu semuanya terkena. Gak peduli niku ulama, jangankan cuma orang awam, ulama saja pun terkena. Ulama saja kena, pejabat, orang miskin, orang kaya, orang gak peduli, laki-laki, perempuan, semuanya itu hampir tidak ada yang selamat dari 3 dosa ini. Apa yang pertama? Buruk sangka. Karena memang manusia itu suka apa? Buruk sangka. Bawaan lahir, Pak. Ya, bawaan lahir itu apa? Suka buruk sangka. Bukan baik sangka, bawaan lahirnya itu buruk sangka, Pak. Sehingga ketika ada kejadian, manusia itu akan muncul lebih dahulu itu buruk sangkanya daripada baik sangkanya. Ini kalau ngaku ya. Kalau kita mau mengaku jujur, kalau ada kejadian tertentu menimpa saudara kita itu, yang akan keluar pertama kali sifat apa? Buruk sangka. Bukan apa? Bukan baik sangka. Buruk dulu. Jelek sangka dulu, nanti baru bisa berubah baik sangka. Tapi aslinya yang keluar pertama buruk sangka. Coba kita rasakan saja dalam kehidupan sehari-hari, nanti kita akan menemukan kebenaran hadis ini. Hadis Nabi SAW. Memang seperti itu. Suka buruk sangka. Sampai dalam hal-hal yang mungkin sebenarnya itu sudah sepintas, sudah kelihatan seharusnya itu baik sangka, itu pun kita tetap buruk sangka kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Pamannya kita di jalan seliringan atau berpapasan dengan saudara kita pas naik sepeda motor. Kemudian saudara kita itu nggak menyapa kita, nggak noleh, lurus saja langsung seliringan Pak begitu. Yang pertama kali muncul di hati kita baik sangka atau buruk sangka? Buruk sangka. Ini ada apa ya? Kok sombong? Ketemu di jalan langsung tidak tegur sapa, tidak ngelirik pun tidak. Coba bayangin, ngelirik saja tidak. Karena memang itu watak bawaan lahirnya buruk sangka. Padahal kemungkinan baik sangkanya itu masih banyak sekali. Mungkin dia tidak sadar berpapasan dengan kita, dia tidak tahu kalau kita, karena mungkin pakai helm juga kan, mungkin dia itu baru pikirannya banyak masalah sehingga ngeblank, ya, berpapasan dengan teman tetangganya satu RT sampai kayak tidak kenal, dan lain-lain. Potensi baik sangka masih banyak, tapi kita akan terbawa untuk apa? Buruk sangka kepada saudara kita. Dan itu wakil itu realita. Kenyataannya memang kita tergiring kepada seperti itu. Oleh karenanya, mari kita berusaha untuk melawan penyakit ini, karena memang kata Nabi itu layan jumin hunna ahadun. Tidak ada seorang pun yang selamat dari dosa ini. Pertama buruk sangka. Yang kedua wal hasad tadi ya, sudah saya jelaskan. Memang watak manusia itu bawaan lahirnya dengki,
tidak suka kepada kenikmatan saudaranya. Bawaannya itu tidak suka, tidak senang. Dia ingin yang dapat nikmat itu dia, dan saudaranya tidak dapat. Makanya ketika saudaranya dapat, dia akan tidak suka. Nanti dari tidak suka ini muncul maksiat-maksiat tambahan, Pak. Terus nanti memfitnah. Misalkan, kok si fulan kok diangkat PNS misalkan. Sementara anaknya ndak diangkat-angkat, tapi si fulan tetangganya sudah diangkat jadi PNS atau ASN, pegawai negeri. Nggak suka. Nanti muncul dosa berikutnya, memfitnah. Oh, itu paling pakai uang, pakai apa? Nyuap, nyogok. Ya, padahal belum tahu, belum pasti informasinya apakah nyogok atau tidak, tapi dimunculkan itu dulu. Karena itu rentetan dosa berikutnya setelah nopo hasad. Nauzubillah min dzalik. Makanya dosa seperti ini dosa yang akan menggerogoti dan menghapus pahala kebaikan yang kita kumpulkan, yang sudah kita lakukan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita sekalian. Kemudian perkara yang ketiga yang hampir semua manusia tidak pernah lolos itu ya adalah watiaroh. Tiaroh itu apa? Tiaroh itu merasa sial dengan sesuatu. Ya, misalkan bisa berupa fenomena alam atau berupa hewan, tapi asalnya memang berupa tiaroh karena berkaitan dengan burung, ta'irun, burung. Makanya itu namanya at-tiaroh. Kalau burung, dia ketemu burung, kemudian burungnya itu terbang di arah kanan dia, ini ya bagus, dia lanjut. Kalau burung itu terbang di arah kiri dia, maka inisial dia tidak jadi lanjut. Jadi misalkan mau pergi, mau merantau, ketemu burung seperti itu, kok terbangnya ke arah kiri dia, maka dia kemudian mengurungkan rencananya untuk pergi. Karena apa? Merasa sial. Nanti takut sial dengan adanya burung tersebut. Ya, seperti juga apa? Seperti juga misalkan seorang yang mau pergi kemudian dilewati ular di depannya, gitu. Dilewati ular depannya, niku termasuk tiaroh yang dilarang. Oh iya, juga ya. Ada keyakinan kalau misalkan kita mau pergi, misalnya mau berangkat pergi ke tempat jauh, ke satu daerah, kemudian kita dilewati ular depan kita, oh ini apa? Sial katanya. Akhirnya dia tidak jadi pergi. Ini namanya at-tiyaroh. Menetapkan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kadang berupa hewan seperti ular, seperti burung, seperti kucing ya, nabrak kucing. Apa? Kejatuhan cecak. Ya. Saya kurang tahu. Mungkin juga ya. Iya. Iya. Kalau ketiban cecak apa katanya? Ya? Sial juga. Nah, ini termasuk, itu dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan banyak lagi ya. Mungkin tidak bisa kita sebutkan semuanya. Itu contoh-contoh bentuk at-tiyaroh ataupun menetapkan kesialan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa hewan ataupun yang lainnya.